Oke, salam Pak. Perkenalkan, nama saya Joshua Rafael Palung. Jadi sini akan melakukan perbaikan nilai IPS dan saya memilih materi yaitu perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat. Oke. Jadi mungkin kita akan berbicara sedikit tentang apa sih itu perubahan sosial. Jadi perubahan sosial adalah perubahan lembaga sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, serta perilaku individu dan kelompoknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi perubahan sosial ini dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama itu ada teori siklus, teori perkembangan, teori gerakan sosial, dan teori modernisasi. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada perubahan lambat. Contoh perubahan lambat yang ada di masyarakat Indonesia itu contohnya infrastruktur yang belum merata. Jadi bisa dibilang infrastruktur Indonesia itu masih bisa dibilang belum merata karena masih banyak di daerah-daerah pelosok itu yang belum ada listrik maupun adanya lampu. Nah, contoh lagi perubahan cepat. Perubahan cepatnya itu adalah pergantian presiden, yang dimana di saat presiden berganti itu bisa dibilang perubahan cepat. Dan pergantian presiden ini bisa dibilang juga perubahan besar karena pasti akan banyak sekali aspek-aspek yang diubah sama presiden. Terus perubahan kecil. Perubahan kecilnya itu adalah ketika budaya luar masuk ke Indonesia, yang dimana Indonesia mulai mengaplikasikan budaya itu dalam kehidupan kita. Itu salah satu contoh perubahan kecil. Oke, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama itu adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini ada beberapa, contohnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk. Pastinya jika adanya bertambahnya penduduk atau pengurangan penduduk, pastinya beberapa peraturan atau aspek-aspek yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya contohnya seperti Indonesia ini bisa dibilang udah banyak sekali penduduknya, yang dimana pemerintah mulai memberi kebijakan untuk memperoleh 1-2 anak dalam setiap kepala keluarga. Contohnya seperti itu sih. Sedangkan kalau berkurangnya penduduk, pasti pemerintah akan membuat peraturan yang dimana setiap keluarga harus mempunyai lebih dari 2 atau 3 anak. Contohnya seperti itu. Terus adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru ini bisa menjadi perubahan sosial karena dapat mempermudah kehidupan manusia. Contohnya seperti yang sedang terjadi di Indonesia itu adalah AI, yang dimana AI ini mempermudah kehidupan manusia seperti membuat makalah, presentasi, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada faktor dari internal atau dari luar. Contohnya seperti pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Contohnya seperti pakaian, yang dimana bisa dibilang Indonesia itu terkenal dengan pakaian sopan santun, sehingga adanya budaya barat yang masuk ke dalam Indonesia itu merubah aspek cara berpakaian yang ada di Indonesia, yang dimana pakaian dari budaya luar itu terkenal akan celana yang pendek, pakaian yang bisa dibilang minimal, sehingga itu diterapkan oleh kebanyakan oleh remaja-remaja yang ada di Indonesia seperti itu. Contohnya lagi seperti sekian dan terima kasih.